Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triananda Sabrina Ahiryani dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu Stanley Hall. Stanley Hall ini mengemukakan teori yang menuai banyak sekali pro dan kontra. Karena dalam penelitiannya ini, Stanley Hall menyamakan evolusi manusia dengan makhluk prasejarah. Unik banget gak sih? Kita bahas aja yuk. Stanley Hall adalah seorang psikolog Amerika pertama yang mendapat gelar Doctor of Philosophy. Ia juga sering dianggap sebagai seorang pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Stanley Hall lahir pada tanggal 1 Februari 1846 di Asheville dan meninggal pada tanggal 24 April 1924 di Worcester. Lalu, apa sih yang membuat Stanley Hall dikenal banyak orang? Jadi, dalam penelitiannya, Stanley Hall menggabungkan 3 teori. Yang pertama ada teori evolusi Darwin, yang berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang. Yang kedua, ada teori rekapitulasi Ernest Hackett, atau singkatnya membahas tentang perkembangan jasmani individu. Tapi, Hall percaya bahwa proses rekapitulasi dapat dipercepat melalui pendidikan dan memaksa anak-anak untuk mencapai standar kemampuan mental modern dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, ada teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu membahas tentang alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Sebenarnya, teori Stanley Hall ini lebih mengarah ke perkembangan jiwa. Tapi, masalah utamanya adalah Stanley Hall tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang proses evolusi manusia. Jadi, ia menyamakannya dengan proses evolusi makhluk prasejarah. Stanley Hall mengembangkan teori rekapitulasi dan menyebutnya sebagai teori nurture, di mana teori nurture menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa transisi dari menjadi hewan, kemudian menjadi manusia yang beradab. Karena Stanley Hall menganggap masa kanak-kanak adalah masa ketika ciri-ciri bawaan manusia masih serupa dengan binatang. Sedangkan masa dewasa adalah waktu yang membedakan manusia dari binatang dan mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Stanley Hall menyebutkan adanya 4 tahap perkembangan. Yang pertama ada masa balita, yang dianggap sebagai masa binatang melata dan berjalan. Yang kedua, ada masa anak-anak, yang dianggap sebagai masa manusia berburu. Yang ketiga, ada masa pemuda, yang dianggap sebagai manusia belum beradab. Yang keempat, ada masa remaja sampai dewasa. Dari tadi kita udah ngebahas masa transisi remaja mulu nih. Emang apa sih hubungan teori ini dengan psikologi? Jadi intinya, setelah mengeluarkan banyak pendapat, teori, dan pemikiran yang menuai pro kontra, Stanley Hall sebenarnya ingin menekankan tentang bagaimana cara mengasuh anak. Ia ingin memberitahu bahwa pembentukan karakter anak harus ditekankan pada masa usia remaja. Karena pada usia inilah anak sedang dihadapkan pada moral isu, kebaikan, pelayanan kepada orang lain, dan memulai untuk memahami sebuah alasan. Kalau terarah dengan baik, maka ia akan menjadi seorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab. Tetapi kalau tidak terbimbing, maka bisa menjadi seseorang yang tidak memiliki masa depan yang baik. Wah, akhirnya kita udah di ujung pembahasan. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya kita membahas tentang Stanley Hall. Sampai jumpa di lain pembahasan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.